Oktober 2020 kita kebaktian online lagi. Jangan sedih karena kita tetap memuji Tuhan. Ya nggak Kak? Iya dong. Nah, kakak-kakak di sini udah kenal sih ya, tapi kakak tetap kasih tahu namanya. Mungkin aja di teman kalian yang pengen kenal kakak di sebelah sini, atau kakak di sebelah sini, atau kakak yang main keyboard. Nah, kakak Kak Dora Manurung, samping kiri Kak Dora, Marike Siregar, samping kanan Kak Dora, Kak Ayah Setio. nah yang main keyboard, Lala Tobing, yang main gitar, nggak kedengeran ya? Jason Sitanggang, yang main bass, Bang Joshua Silalahi, terus yang main apa itu namanya ya? Apa Bang? Yang main drum, Bang Anton Nababan. Yang di belakang kamera, tahu nggak siapa? Tadi di sono kan Bang Joshua yang main bass tuh. Jadi sekarang yang megang kamera itu Bang Ronald Butar-Butar. Yang di atas, salah bukan Butar-Butar. Kalau Bang Ronald Butar-Butar guru TK. Ini Bang Ronald Pardede. Pasti kalau anak TK tahu yang suka mainin gitar tuh. Nah di atas yang ngurusin sound segala macem dan yang edit-edit itu di atas ada Bang Anton sama Bang Adwin Simanjuntak. Oke Kak, kita mulai kebaktian kita. Oke. Kita nyanyi dengan lagu Dari berapa nih, Kidung Kak? Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari adik-adik semua, kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, pada hari ini kami sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu beribadah online, ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami akan mulai ini Bapa dapat menjadi sukacita, pendalaman iman bagi adik-adik, dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapa setiap orang yang berperan dalam ibadah online ini ya Bapa, mulai dari song leader, mulai dari pemusik, kameramen, sampai pengkhotbah dan semua yang ikut serta dalam pelayanan online ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi sukacita bagi semua ya Tuhan. Kawalah dari awal, pertengahan, akhir daripada ibadah ini Bapa, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Dan kakak guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Naomi Krisdayanti Pandiangan. Saya ingin mempersembahkan lagu pujian ke Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh rintangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini tugas Kak Dora memberitakan warta sekolah minggu. Ini adik-adik yang di sekolah di negeri, kan UTS sudah selesai nih adik-adik ya. Nah, pasti ada yang guru agamanya di sekolah nggak ada. Pasti kalian kan butuh nilai sekolah kan untuk agama kan. Jadi kalau kalian butuh nilai agama, kalian tinggal hubungi kakak sekolah minggu kalian. Nah, nanti kalian tinggal tulis nama, alamat, sekolah kelas berapa, SD-nya atau SMP atau SMA-nya di mana. Nah, nanti kirim ke kakak guru sekolah minggu kalian. Nanti kakak guru sekolah minggu kalian tinggal tulis di form nilai, terus nanti difoto, dikirim ke kalian. Nah, kan udah difoto nih, nanti kalian tinggal kirim ke guru sekolah kalian. Jadi nggak perlu tuh kalian ngambil kertasnya, terus kalian mesti kucuk-kucuk datang ke sekolah minggu untuk ngambil kertas atau kucuk-kucuk datang ke sekolah. Jadi tinggal difoto, dikasih ke guru kalian. Oke adik-adik, nah sekarang kan masih sekolah minggu online ya. Jangan sedih adik-adik ya, jangan juga ngerasa aduh kapan sih corona, kapan sih selesainya. Itu nggak perlu dipertanyakan. Kita cuma berdoa, minta Tuhan supaya corona cepat berlalu. Karena corona bukan di Indonesia doang, di semua negara. Jadi hanya kepada Tuhan kita minta, nah Tuhan akan kabulkan. Semakin banyak yang berdoa minta corona pergi, Tuhan akan kabulkan. Oke adik-adik, itu aja warta sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan satu lagu. Sekarang kamu siapkan persembahan kamu. Udah di dekatnya amplopnya nak. Kamu masukkan persembahan kamu ke dalam amplop dengan rapi. Kalau sudah kamu masukkan, kasih sama mama supaya dikasih sama si tua masing-masing. Kita memberikannya dengan senyum dan ikhlas. Baik adik-adik, kita menyanyikan lagu yang kedua. Nomor berapa Kak? Lagu dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus.
Shalom semua, selamat hari Minggu. Nama aku Naomi. Hari ini aku akan mempersembahkan persembahan pujian berjudul Aihodo Tuhan atau Kaulah Harapan. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, kembali ketemu dengan kakak di minggu ini 4 Oktober. Dan kali ini kakak membawakan ayat emas untuk kita semua. Kiranya adik-adik pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya bukan? Ya, kita mau membaca bersama-sama, kakak baca dari sini, kalian simak, kalian pun boleh untuk mengikutinya. Kita buka di Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 19. Kakak ulangi, Ulangan 8 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa.
Kakak ulangi. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Adik-adik ya, diperhatikan itu adalah ayat istimewa. Kakak mau sedikit memberi ulasan. Kalian perhatikan kata-kata di sini. Itu nyata sekali bahwa Tuhan kita ingin disembah. Dia tidak ingin ada Allah lain. Ya adik-adik ya, demikian ayat emas kali ini. Tolong dihafal, diingat, disimak bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Demikian ayat emas kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, mari kita berdoa untuk firman. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian hingga pada saat ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Datanglah ya Bapa, bersuaralah agar kami anak-anak mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka dari Yohanes 14, ayat 6 sampai dengan ayat 15. Sudah buka semuanya? Adik-adik mengikuti, saya akan bacakan dari sini. Ikuti adik ya, ikuti di rumah. Saya akan bacakan yang dari ayat 6-nya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau tahu? Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu, pergi kepada Bapa, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah ayat buat adik-adik yang perlu kita pelajari pada minggu pagi ini. Adik-adik sekolah minggu, di sini aku di ayat 16
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini awalnya diberitahukan kepada murid-murid. Karena Thomas pada waktu itu mau menyatakan jalan itu. Dia menyatakan kemana ke jalannya kepada Bapa. Makanya Yesus ada beberapa ada sekitar 6 perkataan-perkataan Yesus tentang dirinya. Itu terang dunia, garam dunia, dan termasuklah ini satu. Ini adik-adik supaya ketahui bahwa Tuhan Yesus sendiri dikatakannya adalah jalan. Karena Thomas menuntut itu, sehingga Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Di situ ditunjukkannya bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah. Bahwa Dia benar-benar yang Allah datang kepada dunia. Itulah yang ditunjukkan Yesus. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mendapat kelepasan. Dia tidak akan mendapat rumah Bapa. Dia akan tidak tahu kemana siapa Bapa itu sendiri. Supaya adik-adik tahu. Bapa itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat dari Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama. Di sinilah yang dikatakan, telah sekian lama kamu bergaul dengan saya. Telah sekian lama kita bersama-sama. Kamu tidak mengenal siapa Bapa itu. Artinya Yesus menunjukkan dirinya. Di dalam dirinya lah Bapa itu. Dan dirinya sendiri adalah Bapa itu. Tidak ada yang lain. Di sinilah bisa kita lihat sebagian dari ketritunggalan itu ada. Bapa dan Anak. Sudah dapat di sini. Kalau kita lanjutkan nanti selanjutnya, Dia akan memberikan Roh Kudus. Ketritunggalan. Jadi itu yang dikatakan Yesus, dijelaskan oleh Yesus itu sendiri kepada muridnya, kepada semua yang mendengarkannya pada waktu itu. Termasuk Filipus dijelaskannya bahwa Yesus sendirilah Bapa itu. Apa yang diperbuat oleh Yesus adalah dari Bapa. Kalau kita lihat dari Yohanes awal-awalnya, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia. Jadi tidak susah lagi kita mencari siapa Bapa itu. Tidak perlu bagi umat Kristen mencari Bapa itu. Atau siapa nama Bapa itu tidak perlu lagi. Kita hanya mengetahui bahwa Bapa itu adalah Kristus Yesus. Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi siapa yang mau hidup, siapa yang mau dapat di dalam kerajaan Allah, itu harus melalui Yesus. Bagi orang-orang yang tidak percaya atau tidak yakin bahwa Yesus melepaskan dirinya daripada dosa, dia tidak akan dapat keselamatan. Karena itulah Yesus berkata, di dalam Dia ada Bapa. Dan pekerjaan Dia pekerjaan Bapa. Jadi apa yang kita minta kepada Yesus Kristus, Dia akan memberikan. Kalau kita berdoa kepada Yesus, apa yang kita minta Dia akan berikan kepada kita. Cuman apa kebenaran itu ada di dalam diri kita? Apa keyakinan iman kita menyatakan itu? Nah, itu yang perlu kita lihat. Kebenaran kita sendiri mempercayai bahwa Yesus Kristus telah lahir, telah disalibkan, telah bangkit bagi kita.
kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Tapi bukan hanya percaya biasa. Itu harus mempunyai iman yang sangat teguh bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristuslah Juru Selamatku yang hidup. Yesus Kristuslah yang menghidupkan hidupku, yang menemani aku, yang memberikan kepada aku semua kedamaian, penuh kasih dari Yesuslah itu. Itulah yang perlu kita hayati di dalam hidup kita ini. Bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Kristus Yesus. Jadi kita tidak usah berpikir panjang, kita tidak berpikir sangat jauh bahwa siapa nama Allah, siapa nama ini. Ini sekarang ini nggak begitu lagi. Nggak perlu lagi nama Allah, nama ini, nama ini. Yang penting Kristus Yesus adalah Allah. Kalau ditanya kepada kita, siapakah Allahmu? Ya Kristus Yesus. Itulah Allah. Karena mereka adalah satu. Ya itulah adik-adik sekolah minggu, kita harus meyakini seperti di ayat 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Itu. Jadi yang perlu kita turuti adalah perintah daripada Yesus. Firman Yesus itu, apa yang difirmankan di dalam Injil, itu yang perlu kita imani dan kita laksanakan. Jadi kita tidak usah lari daripada keyakinan kita. Dan kita tidak usah capek mencari siapa Allah itu. Bahwa Allah itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami. Karena Bapa telah mengajari kami bahwa siapa Allah, siapa Yesus, karena itu adalah satu. Kami yakin dan percaya Allah Bapa bahwa kami anak-anak-Mu dengan meyakini yang penuh bahwa Kamu akan melepaskan kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, kakak, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat untuk merespon khotbah tadi yang disampaikan oleh Bang Sion Slalahi. Lagu dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Dora? Dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Aku bahagia.
Adik-adik, kita akan tutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami ya Bapa, karena pada saat ini kami akan menutup kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya kebaktian kami ini ke dalam tangan Bapa. Kami serahkan semuanya anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memimpin dan melindungi mereka dari segala penyakit yang ada saat ini ya Bapa. Jauhkanlah penyakit-penyakit itu, virus-virus itu dari antara anak-anak gereja-Mu. Rawat dan didiklah ya Bapa, anak-anak ini menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu ya Bapa. Jangan tinggalkan mereka, berkatilah mereka, rangkullah anak-anak gereja-Mu ini menjadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Kalau ada di antara anak-anak sekolah minggu gereja-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, karena Bapa adalah tabib yang agung. Dan juga kami berdoa kepada setiap orang tua ya Bapa, berikanlah kesehatan juga kepada orang tua daripada anak-anak gereja-Mu, agar mereka bertanggung jawab atas menafkahi anak-anaknya ya Bapa, dan juga mendidik anak-anaknya. Berkatilah setiap orang tua ya Bapa, mendapat rezeki yang berlimpah, agar semuanya untuk kebutuhan keluarganya masing-masing dapat terpenuhi. Dan kami berdoa untuk penyakit yang ada saat ini ya Bapa, usirlah dari bangsa kami ini virus corona, agar semua lapisan masyarakat taat menjaga kesehatannya masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin negara kami ya Bapa, dari RT sampai presiden kami. Berikanlah perlindungan, berikanlah pikiran yang cerdas, dan juga para ilmuwan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya Bapa. Dan juga para pendeta kami, situa kami semuanya di dalam pengasihan-Mu, dan juga jemaat kami ya Bapa. Di dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya ya Bapa. Bapalah yang memimpin mereka, Bapalah yang memberkati mereka di dalam setiap pekerjaannya. Pada saat ini ya Bapa, kami masih memohon kepada-Mu dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Tapi jangan lupa Pakai masker, Baca Alkitab, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu